Itu di pagar itu saya sampai ngucek-ngucek lihat pocong nggak bergerak tapi berbeda gaya gitu di depan pagarnya. Posisinya dia lagi gini, ngeliatin anak-anak kayak gini. Masih ada trauma. Merembes. Tapi nggak sobek. Pas saya buka-buka di rumah, dia udah naik. Malam-malam saya buka, ada tangan di foto di perut Cynthia. Saya berdua nih. Udah beres nih kan lama kita di TPU tuh ya, namanya bikin konten, cari penampakan. Itu di pohon ada suara nenek-nenek kayak ketawa gitu. Kita lihat-lihat, lagi istirahat dulu nih habis bikin konten mau pulang. Lihat. Kok ada kayak pocong ini? Iya ini yang maksud aku ada orang nih, ini pocong kata Cynthia gitu. Pocong. Oh ada. Jadi di pohon tuh gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika semasa SMP pernah belajar ilmu kebatinan. Cuman nggak dilanjutin jadinya berdampak hingga sekarang. Gimana dampaknya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Saugi. Halo Bang Saugi. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Bang Saugi dari Cakung. Dari Cakung ya. Oh iya, dekat lah sama Prioknya. Ya. Bang Saugi kan mau cerita sebelumnya tentang pengalaman ketika belajar ilmu kebatinan. Betul. Terus cuman waktu itu cuma ikut-ikutan doang ya? Ya ikut-ikutan. Kebetulan kan sahabat-sahabat kita tuh berempat mengajak gitu. Nah terus karena nggak dilanjutin atau nggak memperdalam, tapi ada dampaknya nggak saat ini gitu ya? Saya saat ini terasa. Okay. Siap. Oh ya, terus juga Bang Saugi kan katanya ada channel YouTube nih? Ada. Nah boleh ceritain nggak Bang, channel YouTube-nya namanya apa? Terus di channel itu aktivitasnya apa aja? Oh ya, channel YouTube saya Saugi Channel. Di situ aktivitasnya ada penelusuran. Waduh. Di dalamnya juga ada penampakan dan suara-suara goib. Dan aktivitas-aktivitas saya seperti syuting gitu, seperti itulah. Oke. Saya lagi jalan-jalan gitu. Nah, campurlah kontennya. Oh campur. Oke. Nah yang penampakan yang ada suara-suara boleh tuh mampir-mampir buat lihat yang explore ya Bang ya. Oke siap. Nah, tahan dulu ya Bang cerita yang tadi ya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Saugi. Jadi gimana ceritanya Bang? Jadi gini, asal muasalnya kan waktu saya masih kecil tuh kan, masih TK, saya merasakan adanya rasanya tuh jadi kayak kesensitifan yang membuat adanya bahaya gitu mengarah pada saya atau keluarga saya tuh merasakan gitu. Itu masih TK ya asal muasalnya. Jadi pada saat itu saya lagi jalan-jalan sama tante saya. Tante saya itu adik dari papa kandung saya. Pada saat lagi di lift sama tante saya dan sama suster sama adik sepupu saya, itu kita padat-padatan nih di lift. Terus desok-desokan masuk. Kayak masuk liftnya tuh kayak nggak wajar gitu kan. Desok-desokan, entah kenapa mata saya tuh tertuju ke tas suster saya, suster tante saya lihat. Itu ada copet lagi mendekat
dia ngebuka. Dan saya buru-buru ngelapor ke tante saya. Dari situ ditegur, pencopet itu langsung berhenti. Si pencopetnya itu tidak melakukan lagi, ketakutan. Jadi asal muasalnya seperti itu. Jadi sensitif saya dari situ dulu awal muasalnya gitu. Lalu ketika saya bertemu dengan mama saya itu kan dia itu seorang wartawan. Dan juga pemain film juga. Dulu tuh di pemain film jadi nenek-nenek Kian Santang. Nah, kebetulan mama saya juga dekat dengan artis-artis. Yang terdekatnya itu ada Farah Tabas dan Nia Daniati gitu. Pada saat itu kalau saya lagi jalan berdua sama mama saya itu selalu melirik ke laki-laki yang memandang mama saya. Itu saya masih TK. Jadi firasat saya itu, mama saya itu kan kalau dipandang sama laki-laki lain, rasa cemburu saya itu entah kenapa kayak meningkat gitu. Jadi rasa ingin melindungi mama saya itu besar gitu. Jadi kalau saya lagi feeling saya nih orang pasti lagi ngeliatin mama saya, pasti nih orang lagi ngeliatin. Bener. Tuh mah cowok itu ngeliatin mama tuh. Ya udah biarin aja, yang penting kan mamahnya nggak ngeliatin. Ya udah. Dan berkali-kali cemburu itu selalu datang padahal masih kecil gitu. Rasa ingin melindunginya tuh sangat kuat gitu. Padahal masih kecil, belum ngerti apa-apa gitu. Terus sampai kalau saya lagi di mobil ada cewek, ada cowok gitu ya di seberang mobil itu godain mama saya tuh sampai saya sinisin itu orang. Saya dikatain gitu pernah waktu masih kecil. Dan saya cuekin aja gitu. Saya alihin aja gitu biar nggak ngelihat ke kanan gitu kan ada cowok gitu. Itu asal muasalnya seperti itu. Peka gitu. Ya peka lah gitu. Nah, terus dulu kan saya tinggal di Kampung Melayu Besar. Di rumah nenek saya. Sempat kejadian banjir 2 meter di Kampung Besar Jakarta Selatan. Jadi siklus banjir itu kan per 5 tahun sekali. Dulu ada banjir kan rutin ya, sampai 2 meter gitu. Mungkin Pak Rizko sendiri tahu kan banjir rutin itu. Jadi ketika itu saya mengungsi. Pada saat itu hampir seminggu banjir tak kunjung reda. Sampai meredanya banjir itu, kebetulan saya tinggal di Kampung Melayu itu dekat masjid, namanya Masjid Al-Atiq. Masjid Al-Atiq itu ketika perjalanan dari banjir besar ke surut itu, saya kan masih mengungsi ya, belum turun. Di malam hari itu, saya ngelihat di pagar masjidnya itu kan, ini masjid, ini kuburan ya, makam TPU gitu. Ini di pagarnya tuh banyak pocong. Masih kecil itu, SD. Banyak pocong lagi tidur. Tiduran. Banyak pocong tiduran. Dan berbeda-beda gaya gitu. Saya sampai ngucek mata begini. Itu kalau nggak salah jam 2:30 malam ya. Saya ngelihat ke arah kuburan gitu kan, karena tempat pengungsian di tetangga saya itu kan tempat kayak di atas gitu ya, ke lantai 2. Tapi langsung temanya ke kuburan. Itu di pagarnya tuh saya sampai ngucek-ngucek lihat pocong nggak bergerak tapi berbeda gaya gitu di depan pagarnya. Ada yang lagi begini, ada yang lagi tiduran begini, ada yang nyender, ada yang lagi berdiri tegap di depan pagarnya gitu, pagar pintu masuk TPU makam umumnya itu. Banyak pocongnya berarti? Banyak, kurang lebih ada 7 lah. 7 pocong. Saya ngucek-ngucek. Berapa menit tuh hilang gitu. Lama-kelamaan hilang. Nah, terus hal terseram saya juga pernah saya alami ketika saya masih SD, kumpul sama teman-teman saya.
Itu jam 9:30 malam, kita masih di gang. Di dekat rumah nenek saya itu masih di gang, masih main. Teman-teman saya tuh ada kan beberapa masih pada kecil-kecilan. Itu saya melihat tetangga saya itu namanya Om Suhar. Menjelang meninggalnya dia, itu ada sosoknya di situ. Kepalanya gede. Dia kan suka pakai kain sarung tuh. Itu dia duduk di rumahnya, kebetulan rumahnya itu depannya kuburan juga. Kuburan yang saya lihat banyak pocongnya. Posisinya dia lagi gini, ngeliatin anak-anak kayak gini. Kepalanya gede. Emang dia orangnya sih gemuk gitu ya. Kayak gini-gini aja. Itu sampai kita ngobrol. Sejam 2 jam kita ngobrol di situ nggak hilang-hilang, begini terus. Gigitin kuku gitu. Dari situ kita sadar kan, kita ngobrol. Kita waktu masih kecil tuh, kita tahu gitu kalau beliau itu pada saat itu sedang kritis di rumah sakit. Di saat itu harusnya di rumah sakit ya? Harusnya di rumah sakit. Dan ada teman-teman saya lihat semua di situ. Ada orangnya di situ? Ada orangnya di situ. Kita kabur. Jam 10 lebih kita sadar. Dari jam 9:30 dari jam 9 sampai jam 10 tuh gak beres-beres tuh gitu terus. Kita lari kan. Kalau nggak salah Pak Suhar lagi sakit. Iya, kok ada di situ ya? Jangan-jangan bukannya Pak Suhar lagi lari, masa kecil lagi lari gitu. Nah, terus ada lagi mulai saya beranjak ke kelas SMA. Oh, SMA. Belum. SMP dulu. SMP, jadi saya sepupu saya tuh dibacok. Jadi lagi nunggu angkutan umum di terminal dibacok. Dia nggak salah apa-apa, dibacok. Dibacok terus kakaknya balas dendam. Waktu itu belum diisi ilmu kebatinan. Adiknya lagi nunggu angkutan umum pulang sekolah. Waktu itu masih SMP juga. Saya kelas 1. Yang dibacoknya kelas 2, kakaknya kelas 3 SMP. Lagi ada tawuran, gak salah apa-apa kena bacok. Wah, darah kan, kebelah sih. Itu saya belum tahu ya. Kakaknya nyari sampai ke terminal Depok waktu itu, bawa Carter. Pengen balas dendam, nggak ketemu. Orangnya udah kabur yang ngebacoknya. Siswa juga, masih siswa SMP lain gitu. Terus besoknya kakaknya korban tuh, kakak sepupu saya tuh nemuin saya. Punya kenalan nggak daerah sini yang punya ilmu kebatinan atau ilmu kebal kayak apa? Saya tanya tetangga saya, Iim, yang rumahnya itu saya ngungsiin waktu kebanjiran waktu saya SD itu. Kan saya dekat tuh sama dia. Jadi Iim ini dia tadinya Cina tapi malap, akhirnya malap. Saya tanya-tanya Iim, ada namanya Bang Berry, masih tetangga kita juga ternyata. Saya tanya, nanti saya tanya dulu ya, kata saya gitu. Kakak sepupu saya kan minta tolong gitu nyari informasi. Saya ngobrol sama Iim, ada tuh di Bang Berry. Dia bisa isi ilmu kebatinan Al-Hikmah dan juga ilmu kebal, tenaga dalam juga bisa. Akhirnya saya infokan kan ke kakak sepupu saya gitu. Kakak sepupu saya. Ada tuh ke Bang Berry, saya bilang gitu kan. Kakak sepupu saya itu namanya Ruki kan. Ke Bang Berry.
Oh ya udah, hari Minggu saya ke sana, kata Ruki gitu. Dia bawa adiknya yang korban itu. Posisinya masih di perban, habis dijahit. Adiknya tuh. Terus di situ kita bertiga nemui Bang Beri. Saya perkenalkan ke Bang Beri, kedua sepupu saya ini, adik sepupu saya sama kakak sepupu saya. Adiknya ini kena korban pembacokan gitu. Minta tolong diisi ilmu kebal dan tenaga dalam. Boleh? Akhirnya kita kan diisi itu bertiga. Kita bertiga ini bergantian masuk kamar mandi. Bugil dan menghadap kiblat. Yang pertama diisi itu ilmu kebal. Bugil, kita dimandiin 3 gayung, dibaca-bacain, ubun-ubunnya ditiup. Saya pertama yang dibacok dulu tuh. Padahal kondisi masih tapi dipaksain juga gitu. Terus si Ruki juga kan dimandiin juga, madep kiblat, ubun-ubun ditiup, saya juga ubun-ubun ditiup. Setelah itu saya kaget, udah pakai bajunya semua, kata Bang Beri gitu. Si Bang Beri ini bawa golok. Duh, mau diapain nih kita? Deg-degan kan, tangannya siniin. Yang pertama si Dungga dulu yang korban. Ini tangan kamu. Ini. Dibacok 3 kali. Cepret. Terus si Dungga tuh yang pertama namanya Dungga. Yang kedua Ruki. Itu bener, dibacok bener. SMP itu saya. Brak. Yang ketiga saya. Brak. Gue dengan hati deg-degan nih. Yakin ya? Harus yakin. Kalau nggak yakin percuma. Nggak akan bekerja ilmu kekebalan. Ya, saya yakin saat itu kan. Sebelum dibacok yakin. Ruki yakin. Dungga masih ada trauma nih. Masih ada trauma. Merembes. Tapi nggak sobek. Segitu kencengnya. Rembes dikit doang. Cuman satu. Gitu ya. 3 sabetan tapi cuman 1 yang rembes. Akhirnya dia dibacok ulang lagi tuh. Yakinin. Hatinya yakinin. Gak bisa kamu kalau nggak yakin bakal ngerembes. Kalau kamu nggak ada isinya, nih tangan udah kebelah, udah potong. Jadi saya yakin ya. Akhirnya diuji lagi kan. Akhirnya dibacok lagi tangan yang kanan. Brek berhasil. Berjalannya waktu, alhamdulillah nih, setelah kejadian berangsur-angsur, adiknya tidak ketemu lagi nih sama pelaku-pelaku tawuran. Terus Ruki itu nemuin saya lagi, kakak sepupu saya. Kayaknya pengen ditambah lagi deh, selain ilmu kebal, pengen punya ilmu kebatinan. Boleh ke Bang Beri lagi kita isi bareng-bareng, ayo. Berjalannya waktu ya kan udah aman tuh, isi lagi. Diisilah kita. Nemuin Bang Beri. Bang, saya mau isi ilmu tenaga dalam nih. Saya sama Ruki sama Dungga. Oh ya boleh. Kita dikasih air putih pada saat itu. Disuruh minum. Ini tiap habis sholat dizikirin ya. Ada zikirannya. Ada doanya juga. Ya Allah ya Robi, kaula nyuwun supados badan kaula diisi dengan si gekang kuat. Doanya seperti itu. Oke. Setelah itu kita diminum, kita amalkan. Yakin ya, yakin.
ada tim dari Bang Berry yang nyerang. Udah habis minum itu tuh, habis diamalin, berapa harinya kita dites. Pakai pakai emosional buatan. Kita diserang satu-satu tuh. Jadi untuk mengetes ilmu kebatinan itu, jadi kita diri ataupun duduk bisa, tapi posisi ini harus nembak. Oh, dikencengin. Ya, dikencengin gitu. Dan ngedorong juga ada gitu. Berhasil kita bertiga tuh. Ada timnya Bang Berry yang nyerang di dalam ruangan Bang Berry itu. Nyerang, jadi pakai emosi buatan dulu. Nyerang, di mental gitu. Saya, Ruki, Dungga berhasil. Udahlah, akhirnya kita lost contact nih. Mereka sekolah dengan nyaman gitu ya. Saya pun menjalani aktivitas sekolah dengan nyaman. Gitu. Berceritalah saya sama 3 sahabat saya. Riko, Lucky, Dimas. Mau tahu nggak? Kalau gua nih udah diisi, saya bilang gitu kan, masih SMP gitu. Diisi apaan? Ilmu kebal sama ilmu kebatinan, namanya Al-Hikmah. Boleh tuh. Akhirnya Riko, Lucky, Dimas ikut ke Bang Berry. Saya dapat info dari temen si Iim nih. Kalau Al-Hikmah itu bisa diuji pakai kesurupan macan, bisa. Oh, yang benar ada. Nanti kalau mau lihat pertunjukannya di rumah Bang Berry ada timnya. Setiap malam Jumat tuh mereka melakukan itu, tes ilmu kebatinan. Saya ngelihat kan, saya ajak Riko, Lucky, Dimas nonton. Jadi di situ ada yang kesurupan macan gitu. Pokoknya mengaum gitu ya. Ketika menyerang orang yang punya ilmu kebatinan, itu si macan tuh mental. Ada yang kesurupan kera juga ada. Kayak siluman kera gitu. Gini. Mental lagi. Ketika jarak 1 meter, 2 meter tuh udah mundur lagi gitu. Wah, bagus juga, keren juga nih waktu kita bertiga. Kita berempat nih, bagus juga nih, keren juga. Yaudah, malam minggu depan kita pelajari itu ya. Saya diajarin sama Bang Berry, kalau mau kesurupan gitu, niatin hati aja. Bawa diri itu pengen kesambetnya apa? Pengen macan, pengen siluman kera, pengen apapun itu, tapi dengan keteguhan hati dan yakin gitu. Kita coba akhirnya. Itu kita melakukan latihan tuh gila pokoknya. Rutin. Jadi rutinitas. Entah itu efek jangka panjangnya jadinya kan kerasa gitu ya. Sampai berbulan-bulan kita ikutan gituan. Sampai kita sama-sama lulus SMP. Pada saat itu kelas 2, kelas 3 Dimas ini kayak kebuka mata batin gitu. Kita lagi latihan apa namanya? Kita lagi latihan pentalan kesurupan, kayak kebuka mata batin. Jadi siapa ada yang kesambet tuh dia ngelihat makhluknya masuk ke dalam tubuh saya, masuk ke dalam itu, dia cerita, astagfirullahaladzim. Gue ngelihat macannya masuk, astagfirullahaladzim. Tuh nggak tahu kenapa tuh. Tahu-tahu kebuka mata batinnya. Dulu kan kita tuh waktu SMP masih banyak sholat gitu kan. Banyak hal-hal yang bukan dosa kita nggak lakuin gitu kan. Dosanya nggak, masih inilah SMP kan. Masih nurut sama orang tua gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak narkoba.
tidak minuman air keras, nggak kena. Dari lahir sampai sekarang saya nggak kena alkohol, karena kan kakek saya juga kiai kan. Berlanjutlah pada saat itu kan kembali ke empat sahabat saya nih ya, bermain gitu. Dimas ini kebuka mata batin, dia bisa ngelihat apapun yang masuk ke dalam tubuh ini. Kita kaget gitu kan. Akhirnya setelah kita tanya-tanya, mata batin itu apa sih? Ini ternyata apa yang dialami Dimas itu dirasakan gitu. Sampai ada babi ngepet aja dia tahu. Lewat pada saat latihan itu udah berjalan berbulan-bulan ya. Ada yang jadi babi ngepet, tetangga itu kelihatan. Astagfirullahaladzim, ada babi ngepet tuh. Bentar kita bacain dulu yuk, kita bacain bareng-bareng nih biar dibunuh tuh babi ngepet yang lewat tuh. Lewat ilmu kebatinan. Kita kan punya al-hikmah juga pada saat itu. Ya udah kita bacain. Gak lama, beberapa jam kemudian ada info ada yang meninggal pada saat itu dari masjid. Diumumin ada yang meninggal. Ya kita nggak suzon ya, apapun itu gitu. Pokoknya apa yang Dimas lihat itu dia ngeliat babi ngepet lewat. Dan kita tembak pakai al-hikmah itu memang benar-benar si babi ngepetnya itu terjatuh pada saat itu. Lagi lewat tuh terjatuh. Menurut pengakuan Dimas itu secara mata batinnya. Kita masih belum ngerti pada saat itu. Berjalannya waktu, meninggallah kakek saya. Saya lagi sekolah, dikabarin bahwa kakek saya itu meninggal. Saya di situ sedih di sekolah tuh. Karena kan saya dari kecil itu kan sama kakek, sama nenek juga gitu kan. Sedih. Paling dekat tuh cucu saya sama kakek sama nenek pada saat itu. Jadi kakek nenek saya tuh punya cucu 10. Punya anak tuh 10. Belum anak cucunya tuh. Dan anehnya pada saat di sekolah tuh saya sedih. Pada saat saya udah sampai rumah, pengen lihat kakek saya tuh makamnya udah diantar. Itu keluarga saya pada nangis, saya yang nggak nangis di situ. Kayak ditabahin gitu. Ditabahin. Terus akhirnya kan sampai 7 hari yasinan gitu kan. Yasinan. Akhirnya saya tuh beberapa hari kemudian dimimpiin sama kakek saya. Gak tahu kenapa, kayak dikasih amanah gitu. Kan kebetulan kakek saya itu kan dari kerajaan Elang Cirebon. Namanya kerajaan Elang namanya. Tapi gak ngomong kakek saya. Datang, cuman kasih kayak alat perangkat sholat gitu ya. Kayak ada gamis putih, sejadah, peci putih gitu. Ngasih ke saya. Dalam mimpi itu saya terima gitu. Terus akhirnya saya cerita di situ ya, mungkin kata nenek saya, kata tante saya gitu kan, kakak-kakaknya bapak saya, coba ziarah deh kakek gitu. Saya ziarah kan, kebetulan kan di makamnya tuh pada saat kuburan itu yang saya lihat pocong itu pada saat saya ngungsi itu, di situ dimakamin, yang banyak-banyak pocong-pocong itu ngungsi. Saya ziarah. Ada yang menyampaikan ke saya, nenek saya sama papa saya, ada sesuatu yang disampaikan sama kakek diturunin ke kamu. Kamu tinggal menjalaninnya aja. Karena penerusnya nih pada saat itu belum ada yang menjadi ulama pada saat itu. Wah, berat saya menjadi ulama. Bisa jadi kalau nggak ulamanya, ilmu yang dia miliki itu, ilmu goibnya yang dia miliki diturunin ke kamu yang terpilih di situ. Akhirnya saya ambil positifnya aja, saya tetap menjalankan sholat, udah SMA. Jalinin sholat, terus saya tetap tuh tidak melakukan maksiat pada saat itu. Seperti main perempuan enggak, mabok juga enggak, narkoba enggak.
SMA tuh alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA saya tetap menjadi anak yang baik gitu pada saat itu. Berjalannya waktu, kita nih pada mau kuliah nih. 4 sahabat saya termasuk saya nih, saya kelas 3 SMA, mereka udah mulai kuliah nih semester 1 nih. Riko, Lucky, Dimas. Mereka kayak ikut pengajian gitu, kayak rohani Islam gitu. Ada yang bilang kan kalau melajarin ilmu-ilmu gitu tuh nggak baik katanya gitu, sama kesambat-kesambat gitu nggak baik katanya. Akhirnya dari kita saling ngingetin gitu, sampai juga ke saya juga gitu kan. Saya masih kelas 3 SMA waktu itu kan. Oh gitu, ya udah deh. Jadi Riko, Lucky memutuskan untuk tidak main itu lagi, total nggak main sampai dia benar-benar kuliah dan bekerja. Saya ngikut Riko, Lucky itu tidak ikut juga. Lulus SMA saya tes waktu itu ujian di salah satu perusahaan telekomunikasi, saya keterima di perusahaan BUMN waktu itu. Akhirnya lulus SMA saya kerja di Bandung, merantau. Lost contact nih kita nih. Riko, Lucky, Dimas, saya lost contact. Berjalannya waktu, saya ini akhirnya ketemu sama calon istri saya pada saat itu. Calon istri saya. Dan kita akhirnya sampai menikah dan memiliki anak pada saat itu. Entah kenapa saya tuh sama istri saya tercetus seperti ini, mulut saya kayak setengah sadar gitu. Jangan aneh ya, kalau nanti kita udah nikah, waktu itu belum nikah ya. Kalau kita nanti nikah, banyak hal-hal kejadian yang bakal kita alamin. Kaget kan, calon istri saya tuh, itu menjelang saya udah mau nikah tuh. Maksudnya apa ya ngomong kayak gitu? Dan itu kejadian, nikah lah kita. Malam pertama tuh, belum punya anak nih pada saat itu. Malam pertama tuh, kita tidur cuman berdua di rumah istri pada saat itu. Waktu itu lokasinya di Pasir Impun. Pasir Impun itu dikenal tempat apa namanya? Kalau kuda renggong tuh, kalau lagi melaksanakan acara-acara itu kesurupan tuh. Kuda renggong tuh kayak ibaratnya kayak kuda lumping gitu. Ada yang kesurupan kera, ya kan? Terus banyak yang cerita di Pasir Impun itu banyak penampakan-penampakan kayak kuntilanak, macam-macam lah. Di pohon-pohon, di selokan juga ada kuntilanak tuh. Macam-macam, ada pocong juga ada. Tinggallah saya memutuskan untuk di Pasir Impun itu. Kita tinggal berdua pada saat itu. Kebetulan itu rumah kan memang jarang diisi. Pada saat saya masih pacaran lah, dia tidurnya masih di rumah bibi. Jarak 2 rumah tuh, sebelah kirinya masih di rumah bibinya. Itu rumah dia dikosongin terus. Akhirnya kita nikah, malam pertama kita kunci rumah kan. Kunci rumah, yang mau menuju ke ruang tamu pintunya dikunci. Terus kamar nggak dikunci, kamar yang kita tidurin tuh nggak dikunci. Ini pintu begini posisinya, kayak mendekati mau nutup tapi nggak dirapetin gitu. Tidurlah kita kan di malam pertama. Ini rumah terkunci semua ya. Ini pintu, begitu jam 3:30 saya bangun tuh udah rapet.
kuncinya tuh ngegantung di luar kamar. Dan kita tuh dikunciin berdua di kamar itu. Kita tuh sampai istighfar, kaget. Saya bangun nih jam 3:30, bangun. Kita dikunciin dari luar. Kok kejadian gini sih? Dari dulu nggak pernah kayak gini di rumah ini. Istri saya bilang begitu. Akhirnya kita sampai nelfon siapa namanya, sepupunya istri kan, tolong bukain dong. Ini dikunci kita jam 4. Kayak dibukain dari luar sampai didobrak pintunya. Didobrak pada saat itu. Kan jadi ini pintu kita keluar tuh dari samping ruang tamu tuh langsung tembusnya ke dapur, ke kamar. Yang ruang tengah tuh kan dikunci sama kita nggak bisa buat menempuh ke ruang tamu itu kan, karena kok pintu kamar tuh dikunci gitu, didobrak. Akhirnya masuk kan sepupunya, bisa ngebukain dari pintu kamar. Bener, kekunci, kuncinya nyantel. Kunci masih nyantel di luar tuh berarti sepupu ngeliat. Nyantel di luar. Saya jadi teringat kan apa yang sudah saya ucapkan gitu. Jangan kaget ya kalau kita udah nikah. Satu saat kita akan mengalami hal-hal goib, saya bilang gitu. Kayak setengah sadar saya ngomong. Kejadian tuh. Dikunciin. Sebenarnya rumah itu dia sendiri nggak pernah kejadian seperti itu gitu. Baru kata tetangga suka ada nenek-nenek berdiri. Cuman kan nggak dianggap serius gitu kan pada saat itu. Istri saya tuh. Akhirnya saya penasaran. Ini sebenarnya yang ngunciin siapa sih? Ilmu yang udah lama saya lupakan gitu ya. Kelas 3 SMP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Sampai saya kuliah nih, mulai lulus SMA nih saya lupakan gitu. Saya mulai lagi membuka mata batin saya dengan meram. Sambil meram. Dalam hati pengen tahu gitu, siapa sih? Itu saya lagi tidur, lewat si nenek-neneknya. Jadi tampilannya tuh melayang, menoleh ke saya. Mukanya tuh kayak nenek-nenek yang di film The Lord of the Rings. Nenek-neneknya? Jadi yang kepalanya rada botak tuh, yang matanya agak colok, yang mulutnya rada begini, itu ngeliatin saya gitu. Ada urat-uratnya di matanya. Itu rambutnya tuh cuman jarang-jarang doang. Dan kayak mirip kayak di film The Lord of the Rings. Apa yang digosipkan tetangga, nenek-nenek sama apa yang saya lihat gitu. Akhirnya saya menceritakan pada istri saya, memang benar. Dari dulu suka ada penampakan di rumah ini, di sekitar rumah ini juga ada nenek-nenek berdiri. Itu berarti yang ngunciin kita. Sosok kayak yang di The Lord of the Rings. Iya, mirip banget mukanya. Yang matanya ini belok gitu. Kayak belok gitu. Oh, Smigol maksudnya ya? Iya, kayak gitu. Oke. Pada saat itu saya ngajiin kan rumah tuh. Ngajiin. Ingat dulu kalau ada sapu lidi tuh digeprak-geprakin orang-orang tua dulu kan ya. Ya saya ambil baca-baca, digeprak-geprakin lah di seluruh ruangan tuh. Akhirnya berjalan waktu, saya ngajiin, saya bacain gitu, saya zikirin. Akhirnya di rumah mulai adem, nggak ada gangguan lagi. Entah itu neneknya pergi kemana, saya juga nggak tahu. Udah nggak pernah ada gangguan lagi. Akhirnya berjalannya waktu, saya memiliki seorang anak kan, itu masih keadaannya tuh masih balita. Salah, memang kesalahan saya bawa menjelang maghrib tuh
keluar rumah tapi rada ke belakang gitu. Ini rumah nih, saya keluar rada ke belakang sini, ke belakang tapi kayak ke arah samping gitu. Jadi kan banyak pohon-pohon kompleknya tuh. Ada got gede juga gitu. Balik lagi, anak saya tuh malam nangis terus. Nangisnya tuh nggak ada air matanya, kayak ditempelin. Saya dimarahin kan sama istri saya. Ini kenapa bisa begini? Anak nangis terus kenapa? Sakit enggak? Apa enggak nangis terus nggak ada air matanya? Sampai sampai ngasih tahu ke bibinya gitu, dibalurin bawang merah. Ininya kan kalau bayi kan pakai bawang merah gitu kan, dibaca-baca. Mukanya dicuciin muka gitu sampai dibaca-baca. Kita tidur tuh sampai nggak tidur tuh pada saat itu. Nangis terus, sampai begadang gitu tuh. Saya merasa bersalah, saya juga ikut baca-baca. Akhirnya sembuh lah anak saya itu, nggak nangis lagi. Akhirnya saya kapok kan, nggak mau dibawa lagi keluar pada saat itu. Berjalannya waktu, saya sama istri saya tuh makan di ramen. Waktu itu di Cikutra. Kebetulan kan lantai 1 nih ada ada orang-orang makan. Kita milih di lantai 2. Ternyata di lantai 2 tuh cuman kita doang berdua. Oh ya, terus Sepi. Dan itu abis Isya kondisinya. Lagi pengen makan ramen nih berdua. Anak nggak dibawa pada saat itu. Dititipin di bibi dulu nih, kita lagi pengen jalan-jalan dulu bentar sih, nggak lama gitu. Kita makan ramen. Ini kursi nih 4 ya. Ini saya, ini istri saya, ini kursi 2. Kita lagi asik-asik makan. Kursi di depan saya itu gerak-gerak. Dan anehnya saya nggak takut karena udah terbiasa kan dari dulu zaman sekolah udah main-main yang gituan. Saya kasih tahu istri, tuh lihat bergerak. Astagfirullahaladzim, istri saya sampai lompat dari duduk tuh, kakinya tuh nggak tahu gimana ya. Tahu lompat saking takutnya tuh kesana kaki dua-duanya. Langsung meluk saya gini. Tuh ramennya lagi makan ditinggal, belum habis. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah takut, saya bilang gitu kan. Kan saya udah bilang dulu, jangan aneh kalau setelah nikah banyak kejadian mistis gitu kan. Ya udah baca-baca aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya suruh berani duduk lagi, dia kan si kursi itu nggak bergerak. Ketika ramennya udah habis, saya lapor tuh ke penjaga restorannya. Pak, ini sumpah demi Allah ya, saya tuh tadi makan lihat kursi itu bergerak-gerak. Dari situ kafenya tuh kalau tiap malam Jumat tuh kayak ngadain tema-tema Halloween, malah kayak disengaja gitu. Malam Senin ke malam Kamis akustikan biasa. Malam Jumatnya tuh dijadiin tema Halloween gitu. Halloween. Iya. Saya baca-baca di media sosial gitu. Kok malah disengajain begini, malah jadi kayak senang gitu mereka. Udahlah, saya itu kan karena ada sesuatu hal yang membuat kita tuh berpisah akhirnya. 7 tahun kita menikah, punya anak, ada sesuatu hal yang membuat kita tuh cerai akhirnya. Setelah cerai itu saya lupakan semua kejadian mistis saya, ilmu-ilmu gaib saya, apa yang saya bisa mengetabatin tuh saya lupain. Merantaulah saya, bukan merantau ya, saya balik lagi dari Bandung ke Jakarta. 19 tahun saya di Bandung, cukup lah. Saya lagi main medsos, kenal lah sama pasangan saya nih yang sekarang, Cynthia.
Oke. Ketemuan kita kan, akhirnya ada rasa saling suka, kita menjalani hubungan kan. Terus kita ngobrol-ngobrol nih, kalau dia itu suka misteri-misteri juga nih, sama diundang di podcast. Wah, menarik juga tuh, kok sama hubungannya sama saya dulu gitu ya, saya ini mistis gitu. Akhirnya saya memutuskan bikin konten yuk, saya bilang gitu sama Cynthia kan. Bikin konten, ya kontennya apa nih? Konten misteri aja. Kan kebetulan kamu suka mistis, saya juga suka mistis gitu. Akhirnya bikin konten. Tapi belum ke arah mistis nih, masih kayak kegiatan hari-hari. Halo guys, kita lagi di mana gitu kan. Bebas. Kita foto di stasiun Tebet. Pada saat itu saya nganterin pulang sampai stasiun doang kan sama Cynthia. Kita tuh foto berdua pada saat itu. Cekrek gitu ya. Kita kan selalu selfie berdua tuh. Pas saya udah buka-buka di rumah, dia udah naik, malam-malam saya buka, ada tangan di foto di perut Cynthia, ini saya berdua nih. Itu saya ada buktinya. Tangan begini. Ini saya, ini Cynthia, ini ada tangan begini di stasiun Tebet. Saya yang selalu menemukan hal-hal gitu. Karena saya detailin kan. Iya, ada penampakan nih. Saya ngomong ke Cynthia, kok bisa ya? Jadi kayak yang direstuin gitu, kita berdua gitu, untuk kembali ke dunia goib lagi gitu. Hal-hal yang kita lupain gitu. Gimana kalau sepakat kita seriusin nih bikin kontennya? Boleh. Nah, sebelum saya ke Bandung tuh saya pernah dapat foto, saya lagi sama sahabat saya tuh, itu foto kepala buntung. Pernah dapat juga saya. Sebelum saya balik lagi ke Jakarta itu saya pernah dapat di depan restoran ayam geprek lah ya, saya nggak boleh sebutin itu. Ada kepala buntung, badannya kebalik tapi tangannya buntung juga gitu, tapi lehernya madep sana gitu. Terus saya liatin ke Cynthia juga, dia juga kaget kan. Dan dia akhirnya bercerita pengalamannya kan, bahwa dia tuh dulu juga suka dapat gangguan mistis. Sama berarti. Sama, kayak zaman dia lagi di rumah kontrakannya ketemu sundul bolong, terus di Alfamart diganggu kuntilanak, terus di rumah Jawa juga pernah gitu kan. Akhirnya berjalannya waktu kita bikin konten tuh kita yang pertama kali ke TPU Hutan Kayu. Kemayoran berarti ya? Cipinang. TPU Hutan Kayu. Malam-malam kita ke situ. Dan anehnya di tengah makam itu, karena niat bikin konten, kita dikerubungin banyak kucing di situ. Banyak kucing. Gak ngerti kenapa. Kok malam-malam banyak kucing gitu di makam, dan itu videonya ada. Sampai saya masukin ke YouTube gitu. Malah kucing banyak kan? Iya, kucing. Kok banyak kucing malam-malam, mereka makan dari mana gitu. Sementara TPU Hutan Kayu tuh luas banget. Cynthia videoin. Tuh ada orang tuh ke arah sana. Ini saya lagi duduk di sini nih, kucing banyak. Dia videoin arah sana. Tuh ada orang tuh. Saya sambil ngelus-ngelus kucing, sambil ngeliat kucing, saya lihat orang apaan, nggak ada orang. Saya nggak ngeh tuh pada saat itu. Udah beres nih kan, lama kita di TPU tuh ya, namanya bikin konten, cari penampakan gitu. Itu di pohon ada suara nenek-nenek kayak ketawa gitu.
Aduh. Tapi nggak kerekam. Terus ada suara apa namanya kayak orang-orang nyanyi gereja gitu. Akhirnya kita pulang kan. Ini masih di jalan, masih di stasiun lah gitu ya. Kita lihat-lihat, lagi istirahat dulu nih habis bikin konten mau pulang. Lihat-lihat. Kok ada kayak pocong ini? Iya ini yang maksud aku ada orang nih, ini pocong kata Cynthia gitu. Pocong. Oh ada. Jadi di pohon tuh gini-gini aja. Itu gitu lagi. Oh iya ya pocong ya. Yang suara nenek-nenek ketawa nggak kerekam. Ke bioskop lah kita, ke Plaza Senayan. Pada saat itu kita nonton film Perjalanan Rosa. Ya Rosa, artis penyanyi Rosa. Lagi ke toilet sebelum masuk. Tuh Cynthia lagi foto. Saya nunggu di luar toilet, perempuannya tuh udah di dalam Plaza Senayan. Dia lagi foto, selfie. Padahal dia sendiri di toilet. Itu kayak ada cewek di dalam cermin, cuma setengah badan gitu. Ada sosok perempuan ke foto. Dan anehnya kalau emang kan di belakang dia tuh ada cermin ya. Anehnya kalau memang dia ada orang di situ, harusnya pinggul ke bawahnya ada dong. Tapi ini posisinya orang itu di setengah badan di dalam cermin gitu. Jadi kita mau melupakan, tapi kenapa selalu ditemukan lagi hal-hal goib seperti itu gitu. Kita sebenarnya pengen hidup normal, tapi selalu ditemukan lagi. Jadi kayak yang memicu gitu. Mending sekalian aja gitu. Iya, udah sekalian aja kan. Terus lagi naik motor nih, iseng-iseng ke rumah dia, ke Perjalanan Depok, kan banyak pohon-pohon gede itu. Saya coba merem ngeliat, itu suka ada kelihatan apa namanya, ada kuntilanak dalam mata batin saya itu kelihatan. Saya picu lah gitu di motor tuh. Ada kuntilanak, ada pocong, ada gondoruo juga ada, saya ngelihat gitu. Coba yuk panggil yuk panggil. Lagi di motor nih. Masuk ke saya ketawa-tawa. Tuh diajak ngobrol sama Cynthia tuh, lagi dibonceng di belakang. Siapa kamu? Saya bawa motor itu. Iya, siapa kamu? Jadi saya kan karena punya ilmu keturunan juga bisa kontrol gitu kan. Komunikasi lah di situ. Sambil jalan berarti? Sambil jalan. Oke. Direkam dan anehnya nggak kerekam. Percakapannya itu panjang bener. Dia asalnya tuh katanya sih dari villa berdarah yang ada di Depok tuh, yang sering ada tumbal di situ. Yang pernah masuk kontennya Sarah Wijayanto pada saat itu. Penelusuran. Kuntilanaknya diajak ngobrol. Dia berasal dari situ gitu. Terus kadang-kadang kalau saya lagi kesurupan pocong tuh, saya loncat-loncat di motor, tapi saya tetap kontrol gitu. Tapi saya buang lagi, ganti lagi. Kadang-kadang suara saya tuh seperti gondoruo bisa. Berjalannya waktu, kita menganggap hal itu tuh kayak biasa gitu, biasa ada. Jadi jangan kita anggap musuh gitu kan. Mereka juga kan ya makhluk Tuhan juga gitu kan. Selama mereka nggak ganggu kita, ya udah kita nggak usah ganggu mereka gitu. Terus saya ketemu Kak Wisnu, adiknya Sarah Wijayanto. Sempat bertemu sama dia. Kita melakukan video singkat dan foto. Saya perkenalkan diri pada saat itu. Saya perkenalkan diri. Dan anehnya di video tersebut tuh kayak ada orang batuk-batuk gitu, kayak ada suara nenek-nenek batuk-batuk. Saya bingung sama Cynthia, kan dia yang milemin, dia nggak batuk. Si Cynthia tuh pada saat itu. Saya nanya, siapa yang batuk ya? Nggak ada yang batuk. Ini saya
Kak Wisnu, adiknya Sarah Wijayanto, di sini nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi ada suara batuk rekam, dan itu ada rekamannya, masih ada juga. Kita masukin ke YouTube, gitu. Dan itu demi Allah real, bukan dibuat-buat. Itu semua ada di channelnya Saugi Channel sama channelnya Cynthia, Cinza Semesta namanya. Oke. Ada ya, jadi saya selalu upload berbarengan pada saat. Oh, isi kontennya sama semua dua-duanya? Sama, cuman pergerakannya sih dibedain sih. Kalau saya kadang ngambil kanan, dia ngambil kirinya. Gitu. Lokasinya yang sama? Lokasinya sama. Terus kita nyoba ke kampung Vietnam pada saat itu, ke rumah kosong. Kampung Vietnam tuh ada di Keramat Jati, Jakarta Timur. Keramat Jati, Jakarta Timur. Pada saat itu, saya ke kampung Vietnam. Kita rencana mau bikin konten dan uji nyali penelusuran di situ. Nggak tahu udah jadi danau. Tetap di shoot gitu kan. Kita rekam, kita masukin YouTube. Kita samperin rumah yang sebelah kampung Vietnam itu, ada rumah kosong. Kita diketawain di situ. Yang denger Cynthia tuh. Ada yang ketawa. Cuman pada saat itu udah beres di shoot sama fotonya. Diketawainya setelah udah dimatiin kamera, nggak kerekam. Terus ada lagi, berjalannya waktu, besok harinya tuh ada rumah kosong di Cakung. Rumah kosong di Cakung. Itu rumah nggak gede banget, tapi udah sangat terbengkalai dan udah hancur banget. Kayunya pun kalau diinjek tuh kayak udah ngerembes gitu, kayak udah berlumut gitu. Saya beraniin diri untuk masuk dan merekam yang ada. Pada saat itu saya diketawain. Emang ada sih kayak kuntilanak gitu berambut bondol gitu ya, tapi kayak sekilas gitulah gitu ada. Dapat juga. Rambutnya bondol? Bondol rambutnya. Biasanya panjang ya kuntilanak rambutnya? Iya, ini bondol segini rambutnya. Saya merinding banget pada saat itu. Wah, ngeri. Kita tuh selalu sadar adanya suara atau penampakan tuh kalau udah di rumah, dan selalu saya yang menemukan gitu. Saya dengar dengan detail gitu. Itu kan bunyinya soft. Suara ketawa itu kayak lembut gitu. Enggak kayak di film-film, enggak. Dia kayak lembut. Aduh. Itu ada seorang pengajian di masjid pada saat itu. Enggak ngaruh juga. Terus ada agenda lagi, saya ke daerah yang dulunya sekolahannya tuh kalau di Google tuh ada kebakaran korban di Don Bosco. Di daerah? Di daerah Pulau Mas. Oh, oke. Jakarta Timur. Saya main di situ. Saya coba telusuran, itu bau kentang banget. Kondisinya rumah terbengkalai. Saya coba masuk di situ. Belum juga ada masuk banget gitu ya. Sama kejadian yang saya diketawain di kuntilanak Cakung itu. Belum juga masuk, beberapa menit udah diketawain. Terus yang ini yang di rumah Pulau Mas ini, yang rumah terbengkalai ini jadi ada orang katanya, laki-laki kebakar di situ meninggalnya. Sejarahnya. Saya ajak teman satu orang, cewek, dia tahu sejarahnya itu. Dan itu belum masuk, baru nginjek. Halo guys, ini kita berada di perumahan yang dulunya terbakar. Saya baru masuk udah ada yang minta tolong. Oh, langsung. Dan itu demi Allah benar, nyata gitu. Dan saat itu saya masih belum kedengaran pada saat itu. Sadar-sadarnya udah di rumah. Selalu udah di rumah gitu, nggak langsung. Di lokasi malah nggak ngeh. Nggak ngeh, saya detail. Pantesan saya tuh merinding banget masuk situ. Merinding banget. Kita dari luar nih. Cynthia ini juga bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngelihat.
Ngerasa doang. Ngerasa. Kalau saya kan bisa ngelihat, ngerasain getaran, kuping juga bisa denger. Kalau dia ngerasain bisa, kuping bisa, bau bisa, penciuman, tapi mata dia belum bisa. Itu di rumah saya unjukin dan kita bertiga tuh merinding. Saya, Cynthia sama Nindi itu merinding. Itu suara minta tolong. Iya. Kan penulisan itu nggak gampang. Bikin konten yang alami, benar-benar buat penampakan. Jangan penampakan, suara aja susah kan. Kadang-kadang nggak semua dapat. Nah kita tuh mudah banget gitu, selalu dapat gitu. Sering dapet, ya. Alhamdulillah sering dapat gitu, nggak sulit. Dan itu suara minta tolong itu sangat soft banget, sangat lembut. Tolong. Gitu. Itu ada recordnya ya? Ada recordnya. Saya tandain tuh di videonya. Dengarkan suara baik-baik 2 kali minta tolong itu saya. Berjalannya waktu, kita ke Bandung nih. Saya sama Cynthia ke Bandung. Saya kan punya rumah di Bandung, rumah milik saya sendiri gitu, dikasih sama bapak saya. Kita di rumah tuh lagi keadaan memang ini rumah kan kosong ya, sepi. Di kamar sebelah tuh suka kedengaran suara kayak ada lompat gitu. Jeprek. Kayak suara pocong lompat jrek gitu loh. Aduh. Terus suka ada bunyi dek di kamar ini. Jadi itu kamar itu tuh tadinya tempat papa saya sholat di situ. Karena papa saya tuh sekarang kan tinggalnya lagi di Tasik nih. Itu sering bunyi-bunyi di kamar tempat sholat itu. Ini kan ruang tamu. Ini kamar satu dekat ruang tamu. Ini yang kedua nih, yang ini nih yang sering bunyi. Terus pada saat itu saya kayak yang kesambet gitu. Kayak yang kesambet. Tahu-tahu saya ngamuk ke Cynthia gitu. Ngamuk tanpa sebab. Jadi kayak tahu-tahu nuduh Cynthia tuh selingkuh, padahal sehari-hari sama saya. Kayak di luar nalar gitu. Itu Cynthia tuh hampir saya mau tikam pakai karter. Waduh. Kayak kesurupan 80% gitu. Ngamuk-ngamuk saya. Alhamdulillahnya saya bisa kontrol gitu. Saya sadar gitu kan, kata Cynthia, istighfar, sadar. Akhirnya saya taruh kan karter. Apa ya? Akhirnya di rumah saya ngajiin ya kan. Jadi sosok saya itu kayak yang narik semua penghuni gaib tuh di tempat tersebut tuh kayak yang narik ke tubuh saya gitu. Saya merasa dalam diri saya tuh udah banyak ini yang nempel kayaknya. Kalau ke tempat-tempat penelusuran, belum lagi yang turunan, belum lagi ilmu-ilmu SMP saya yang saya pernah ini. Belajar ya. Iya, belum lagi kepekaannya Cynthia dulu kan. Dia suka ditemuin kuntilanak, sendal bolong tuh nyata gitu. Benar-benar ada. Sampai sekarang. Saya sampai di Depok tuh pernah kita bikin konten tuh di Villa Tumbal tuh, Villa Berdarah tuh yang pernah dibikin konten sama Kak Sarah Wijayanto. Itu Cynthia foto di situ. Before after. Before dia tuh di bawah bagian matanya tuh hitam. Pokoknya di belakang tuh, bagian belakang tuh kan kita foto di Villa Berdarah itu kan dulu Tumbal tuh banyak yang sering mati kejadian, orang kelindes. Sampai tangannya buntung, kepalanya pecah di situ tuh sampai tahun berapa itu, sampai dari dulu tuh berita tuh udah legend banget, udah viral. Kita sengaja kan bikin konten di situ tuh di Depok. Itu si Cynthia tuh ada hitamnya di sini, kayak ketempelan gitu. Yang foto kedua nggak ada, dan itu ada fotonya kita. Foto kedua tuh ininya nggak ada. Si bulatan hitamnya itu. Cynthia akhirnya kan chat
papa saya kan, karena kan papa saya tuh orang ngerti juga. Saya udah ceritain ke dia, kamu itu ditempelin nenek-nenek dari dulu di tempat kontrakan yang dulu, itu harus dibuang karena nenek-nenek itu kayak yang merusak rezeki kamu, nggak bagus kalau terus dibiarin. Jadi ditempelnya dulu pada saat ngontrak dulu dia tuh, yang dulu kejadian sebelum kenal saya dulu pernah. Setelah chat itu berapa hari kemudian tuh adiknya malam-malam kebangun. Katanya sih ada nenek-nenek yang ngintip di jendela adiknya, neneknya Cynthia gitu. Nenek-nenek. Pagi-paginya tuh cerita ke ibunya adiknya itu. Cerita. Saya kebangun, gak bisa tidur sampai saya manggil mama kan. Tidur di situ. Nggak berani cerita malam-malam, ceritanya di paginya. Karena ada nenek-nenek yang ngintip. Nenek-nenek itu sama apa yang diinfokan sama papa saya gitu. Berapa harinya adiknya Cynthia tuh ngalamin gitu. Akhirnya Cynthia itu diobatin kan dari jarak jauh sama papa saya. Dan itu papa saya itu jadi pengobatan tradisional. Jadi siapapun yang kesantet, siapapun yang kesambet, itu tuh makhluknya selalu dimasukin ke dalam botol. Kalau di foto tuh selalu ada makhluknya tuh, berbentuk kayak cumi-cumi, berbentuk kayak jenglot, ada paku gitu. Tapi dilihat dengan mata goib. Nenek-neneknya dimasukin, akhirnya dari jarak jauh. Papa saya kan lagi di Tasik. Cynthia yang masukin, diarahin pakai pikol, dibuangnya ke sungai kalau bisa. Cynthia itu sampai sekarang pengen kebuka mata batin, pengen punya hodam. Saya bilang jangan, gak usah. Kalau hodam laki-laki itu takutnya nyetubuhin kamu. Saya bilang gitu kan. Nggak tahu kenapa nih, saya kan pernah dengar juga sama secara nggak sadar juga saya juga ngomong gitu kan ke Cynthia, nggak usah. Tanpa kamu minta hodam juga, kamu ke tempat-tempat angker suka ditempel. Kadang dia tangannya tuh suka berat. Dia kalau update status tuh, kalau habis bikin konten tuh ke tempat-tempat angker tuh, dia bilang sumpah demi Allah nih tangan berat banget ya Allah. Kayak ada yang berat gitu tangannya gitu. Atau bagian ininya hangat gitu. Tengkuknya saya gitu. Suka baca-bacain gitu kan. Terus berjalannya waktu, akhirnya kisah-kisah yang kita alamin tuh udah semua tertuang di video-video itu, kita record gitu di channel itu. Iya. Nah itu bagi penonton yang penasaran apa aja yang dialamin sama Bang Sogi sama Mbak Cynthia, bisa mampir ke channelnya ya. Oke, tadi itu dia cerita dari Bang Sogi. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang penelusuran dari Bang Sogi sama Mbak Cynthia, di YouTube channelnya Bang Sogi Channel dan Cinza Semesta. Nah, nanti kita lampirin di deskripsi untuk nama channel-channelnya. Jadi terima kasih nih Bang Sogi atas ceritanya. Sama-sama Pak Rizko. Dengan cerita yang detail sekali ya. Jadi sekali lagi bisa mampir ke Sogi Channel. Jangan lupa mampir, subscribe juga ya Bang ya. Jadi ada pesan dari saya. Siapapun yang tidak percaya dengan goib, saya akan menantang siapapun, sumpah pocong, sumpah demi Allah, sumpah apapun, bahwa saya punya bukti-buktinya. Siapapun yang tidak percaya dengan goib, bertemu saya, kita adakan di publik untuk adu sumpah dengan bukti-bukti saya yang ada. Paling itu aja. Kita tidak perlu menyembuhkan diri bahwa sampai bilang ilmu goib itu, hal-hal yang goib itu tidak ada. Nah, itu jangan sampai terlontar dari kata-kata itu, karena saya punya bukti-bukti yang real gitu, Rizko. Di video channel itu ya. Jadi disimak aja, silakan nikmati untuk penampakan-penampakannya dan juga suara-suara yang terdengar gitu ya. Betul. Bang ya. Oke, jadi terima kasih nih sekali lagi Bang Sogi udah mampir ke Lautan Mistis.
Jadi sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Bisnis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Bisnis, cara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di Lautan Bisnis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Saugi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.